Shalom, pendengar setia BSJD. Kembali saya harapkan bahwa kita dalam keadaan yang baik, dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Tuhan. Saat ini kembali lagi kita dipenuhi dalam Roh Kudus untuk membawa kita dalam kerinduan mendengarkan firman Tuhan. Nas kita pada hari ini adalah terdapat dalam Yezkiel pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ke-6 dengan perikop tugas Yezkiel sebagai penjaga. Saya akan bacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicara kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Sampai sedemikian pembacaan bagi firman Tuhan. Yesus bersabda yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pendengar BSJD yang dikasihi Tuhan, masing-masing dari kita sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalani dengan baik. Tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya meliputi suatu kegiatan atau pekerjaan untuk menghidupi diri kita sendiri, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan orang lain. Guru tidak hanya datang, mengajar, lalu selesai, tetapi juga bertanggung jawab untuk pengetahuan yang dimiliki oleh anak didiknya. Dokter atau perawat tidak hanya sekedar meresep dan memberi obat, tetapi juga bertanggung jawab untuk kesembuhan pasiennya. Demikian juga banyak sisi yang lainnya. Tanggung jawab yang harus dipenuhi tidak untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, melainkan juga orang lain. Jika tanggung jawab itu tidak dijalankan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang seharusnya menerima timbal balik dari tanggung jawab itu mengalami kerugian. Demikianlah bagi Yezkiel. Menjadi sangat sulit bagi dirinya atas tanggung jawab yang telah diembankan kepadanya. Bangsa Israel yang mulai mengalami pembuangan di bawah bangsa Babel telah menaruhkan harapan agar bangsa Israel tidak lagi menjadi pengungsi atas runtuhnya Yerusalem. Sehingga harapan inilah yang telah Allah tunjuk melalui kehadiran Yezkiel. Di dalam nas ini kita dituntun untuk terus menggali harapan-harapan bangsa Israel atas pembuangan yang dialami oleh bangsa ini karena akibat dari sikap dan tindakan mereka sendiri. Tetapi sebelum harapan itu muncul dan diberikan kepada bangsa Israel, terlebih dahulu Allah ingin memberikan pengertian kepada Yezkiel tentang apa yang harus ia lakukan dan makna dari tindakan itu sendiri, agar nanti tanggung jawab yang telah diberikan kepada Yezkiel tidak hanya sebagai tugas yang harus dipenuhi, melainkan agar lebih mendalam bahwa semuanya itu mempunyai arti dan makna. Tugas Yezkiel sebagai penjaga adalah sebuah tugas yang harus ia lakukan sebagai perantara antara Allah dan bangsa Israel. Baik bentuk peringatan maupun tindakan penyelamatan dari Allah harus disampaikan dengan baik oleh Yezkiel. Sehingga demikian kita bisa melihat bahwa arti hidup, pengharapan, bahkan kebebasan bangsa Israel atas pembuangan ini kemungkinan besar bergantung pada Yezkiel.
Tetapi semua itu pula harus diimbangi dengan hati dan telinga bangsa Israel yang harus terbuka untuk mau memperhatikan, diperingati, bahkan diselamatkan. Sehingga antara bangsa Israel dan Yezkiel sendiri mempunyai hubungan yang saling memahami. Melalui nas ini kita juga bisa berefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan dalam kehidupan berjemaat itu sendiri. Melalui sisi Yezkiel, tugas tanggung jawab yang telah diembankan kepadanya telah menempatkan makna yang mendalam bagi kehidupan berjemaat. Sehingga tugas dan tanggung jawab itu tidak hanya sekedar untuk dijalankan, tetapi juga dipenuhi dengan baik dengan rasa bertanggung jawab yang sangat mendalam, baik untuk perkembangan jemaat yang lebih baik maupun untuk kekuatan iman di dalam Tuhan. Melalui sisi bangsa Israel, juga harus mempunyai hati dan telinga yang harus terbuka untuk mampu memahami dan juga mau diperingatkan bahwa Allah telah memberikan orang-orang sebagai perpanjangan lidahnya memberitakan keselamatan bagi jemaat. Sehingga melalui semuanya itu, kehidupan berjemaat semakin kokoh karena adanya relasi yang sangat kuat dan baik, bahkan semua itu untuk mampu keluar dari segenap permasalahan kehidupan dalam dunia. Seperti Yezkiel dan bangsa Israel yang berjuang keluar dari pembuangan ke Babel, demikian kita mampu bersatu bersama keluar dari setiap permasalahan hidup dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, yang kami kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kami, Engkau Tuhan yang terus memelihara dan juga yang menyertai. Engkau pula Tuhan yang selalu bertindak untuk memberikan kami keselamatan. Melalui perpanjangan tangan Tuhan, melalui perpanjangan lidah Tuhan, melalui orang-orang yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, untuk dengan senantiasa memenuhi tugas tanggung jawab panggilannya, memberitakan keselamatan yang hanya datang daripadamu. Oleh sebab itu, kami sebagai pendengar, kami sebagai jemaat, juga diajarkan untuk mempunyai hati dan pikiran yang terbuka menerima semuanya itu. Karena kami sadari bahwa kebenaran daripada firman Tuhan harus kami pelihara supaya kami hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Iman dan kepercayaan kami semakin kokoh, dan kami pula diajarkan untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itulah kebenaran daripada firman-Mu yang bisa kami ambil melalui nas yang telah kami bacakan pada saat ini. Biarlah kami juga mampu untuk mempunyai hati dan pikiran yang terbuka, mendengarkan setiap peringatan kebenaran firman-Mu yang selalu nyata, menjadi petunjuk hidup bagi kami untuk tetap berada di dalam jalan keselamatan yang telah Engkau sediakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.